Halo, perkenalkan nama saya Akila Kaira. Saya dari jurusan Teknik Industri Universitas Pelita Harapan. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai studi kasus desain manual handling task. Oke, langsung saja. Jadi ini merupakan studi kasusnya. Pada sebuah toko tanaman hias, salah satu pegawai yang bekerja ditugaskan untuk memindahkan pohon beserta pot plastiknya ke dalam sebuah pot hias yang berukuran 2 kali lebih besar daripada pot plastik. Diameter atas dari pot plastik tersebut yaitu 30 cm. Pada saat pengangkatan, pegawai harus memutar badannya ke arah kiri sebanyak 45 derajat. Lalu ia harus membungkukkan badannya dan mengangkat pot dengan menggenggam bagian samping pot plastik. Setelah itu, pegawai kembali ke posisi semula lalu berputar ke arah kanan sebanyak 45 derajat dan membungkuk lagi untuk memasukkan pohon tersebut ke dalam pot hias. Dalam sehari, pegawai tersebut melakukan pekerjaan ini sebanyak 5 kali per menit yang dilakukan secara terus-menerus selama 45 menit. Berikut ini merupakan ilustrasi dari peletakan pohon dan juga pot hias beserta dengan jarak vertikal maupun jarak horizontalnya. Dan sekarang yang menjadi pertanyaan yaitu apakah pekerjaan ini itu berbahaya bagi operator dan apabila pekerjaan ini berbahaya, apa yang harus diperbaiki? Selanjutnya saya akan menampilkan video simulasi pengangkatan pohon berdasarkan studi kasus. Jadi di video ini, operator harus memutar badannya dulu, mengangkat pot, dan memutar badannya kembali, lalu memasukkan pot tersebut ke dalam pot yang lebih besar. Untuk menjawab pertanyaan yang ada di studi kasus, diperlukan perhitungan untuk menentukan lifting index. Nah, sebelumnya saya ingin membahas sedikit tentang lifting index. Jadi, pekerjaan yang baik yaitu pekerjaan yang lifting index-nya itu 1 atau di bawah 1. Begitu pula dengan sebaliknya. Semakin tinggi nilai lifting index, maka semakin berbahaya pekerjaan yang dilakukan. Jadi, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu melakukan pengukuran dan mencatatnya di tabel yang sudah disediakan. Pertama, kita harus menimbang objek terlebih dahulu. Namun dalam kasus ini, berat dari objek sudah ada di soal, yaitu sebesar 11,7 kg. Jadi selanjutnya, kita harus mencari jarak vertikal dan juga jarak horizontal. Nah, foto berikut ini menunjukkan cara pengukuran dari jarak horizontal, yaitu dengan cara mencari titik tengah di antara kedua mata kaki dan dihubungkan dengan titik tengah jarak di antara kedua tangan. Selanjutnya ada foto untuk cara mengukur jarak vertikal, yaitu dengan cara mengukur jarak di antara tangan dan juga lantai. Setelah selesai mengukur kolom hand location, selanjutnya kita akan mencari vertical distance atau D dengan cara mencari selisih di antara V origin dengan V destination, yaitu didapati nilainya 10. Lalu asymmetric angle. Asymmetric angle ini dipakai apabila operator memutar badannya pada saat mengambil ataupun meletakkan barang. Nah, pada kasus ini, operator memutar badannya sebanyak 45 derajat saat mengambil barang dan saat meletakkan barang. Jadi di tabel kita tulis 45 di keduanya. Untuk frequency rates dan juga duration sudah tercantum di soal dan bisa dilihat di sini. Nah, yang terakhir itu ada object coupling. Untuk menentukan object couplingnya di kategori apa, kita bisa melihat decision tree for coupling quality. Nah, ini sudah saya tentukan. Pertama, objek ini tuh merupakan loose object, lalu juga bukan merupakan bulky object. Terus objek ini tidak memiliki optimal grip dan pada saat pengangkatan, jari dari operator tidak bisa menekuk sebanyak 90 derajat. Jadi pengangkatan ini termasuk ke dalam kategori poor. Langkah selanjutnya yaitu menentukan multipliers dan juga menghitung RWL. Yang pertama itu ada load constant atau bisa disingkat dengan LC yang nilainya itu selalu 23 kg. Selanjutnya ada horizontal multiplier atau HM yang dapat dihitung dengan rumus 25 dibagi dengan nilai H. Selanjutnya ada vertical multipliers atau VM yang bisa dihitung dengan rumus yang ada di layar. Lalu ada distance multiplier yang dapat dihitung juga dengan rumus yang ada di layar. Selanjutnya ada asymmetric multiplier yang bisa dihitung dengan rumus 1 dikurangi 0,0032A.
Dan yang terakhir untuk frekuensi multiplier dan coupling multiplier ditentukan dengan melihat tabel berikut ini. Nah, jadi bisa dilihat karena durasi kurang dari 1 jam, serta frekuensinya itu 5 kali per menit, maka nilai FM-nya 0,80. Dan karena jarak vertikal itu kurang dari 75 dan couplingnya itu dalam kategori pur, maka nilai CM-nya 0,90. Setelah mendapatkan semua nilai dari masing-masing multiplier, tinggal dikalikan saja dan akhirnya didapatkan nilai RWL. Sampailah kita kepada tahap yang terakhir, yaitu menghitung lifting index. Cara penghitungannya juga cukup mudah, hanya dengan membagikan berat dari objek dengan nilai RWL. Nah, dari perhitungan tersebut didapati nilai 1,90 untuk LI origin dan juga 1,54 untuk LI destination. Maka dapat disimpulkan bahwa pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang berbahaya karena nilai LI-nya lebih dari 1. Maka dari itu dibutuhkan perbaikan dalam pekerjaan ini. Oke, ini merupakan ringkasan dari langkah 1-3 untuk menentukan nilai lifting index. Selanjutnya saya akan menampilkan video simulasi dari usulan perbaikan pengangkatan pohon. Nah, apa yang berbeda dari pengangkatan yang ini dengan yang sebelumnya? Jadi kalau di usulan perbaikan, pohon diletakkan tepat di depan pot hias sehingga operator tidak perlu lagi memutar-mutar badannya saat mengambil dan juga meletakkan pot. Selain itu, cara pengambilan pot juga berubah. Dari yang sebelumnya dipegang samping-samping potnya, sekarang diambil dari bagian atas pot, seperti foto ini. Sekarang saya akan menampilkan perhitungannya. Untuk caranya masih sama seperti yang tadi, dan untuk di langkah pertama itu terjadi perubahan di kolom hand location, vertical distance, dan juga object coupling. Untuk hand location dan juga vertical distance terjadi perubahan karena jaraknya kan berubah. Sedangkan untuk object coupling terjadi perubahan dari yang awalnya pur menjadi fair, dikarenakan sekarang jari dari operator sudah bisa ditekuk sebanyak 90 derajat. Selanjutnya, di langkah kedua juga dihitung dengan cara yang tadi sudah dijelaskan dan mendapatkan hasil RWL untuk yang origin yaitu sebesar 12,05 dan juga untuk RWL destination yaitu sebesar 13,86. Setelah melewati dua langkah yang tadi, maka didapatkan hasil lifting index origin yaitu 0,97 dan juga lifting index destination 0,84. Jika dilihat dari lifting index-nya, lifting index dari metode yang saat ini digunakan dengan yang usulan perbaikan sudah mengalami penurunan yang cukup banyak. Untuk lifting index yang saat ini digunakan, yaitu sebesar 1,9, namun jika sudah dilakukan usulan perbaikannya, menjadi 0,97. Sedangkan untuk LI and destination-nya dari yang awalnya itu 1,54, setelah dilakukan usulan perbaikan menjadi 0,84. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengangkatan pohon dengan metode perbaikan sudah tidak berbahaya lagi bagi operator. Sekian pembahasan saya mengenai studi kasus tersebut. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih.